Jadi kami dari kelompok 7 akan menjelaskan prinsip-prinsip dari Object Oriented Programming. Yaitu yang pertama ada encapsulation, kemudian ada inheritance, dan polymorphism. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Emma Nurholidawati dengan NIM 10191024. Kemudian ada saya sendiri, Mahdi Fazul Fikar dengan NIM 10191046. Kemudian ada Naomi Oriza Prawansa dengan NIM 10191064. Kemudian ada Wiwit Maulida dengan NIM 10191088. Baik, saya Manur Walidawati dengan NIM 10191024. Saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Nah, untuk enkapsulasi sendiri yaitu pengapsulan atau pembungkusan sebuah data atau fungsi agar tidak disalahgunakan. Untuk menjaga hal tersebut, dalam enkapsulasi dikenal dengan nama hak akses modifier yang terdiri dari privat, publik, dan protected. Untuk privat sendiri itu memberikan hak akses hanya pada kelas itu saja. Artinya, apa-apa aja yang ada dalam kelas A, baik itu metode ataupun atribut hanya bisa diakses oleh kelas itu aja. Kelas lainnya nggak bisa. Untuk publik, memberikan hak akses kepada atribut atau metode agar bisa diakses oleh siapapun. Artinya metode ataupun atribut yang ada di kelas A hanya dapat diakses oleh siapapun, baik itu kelas A ataupun kelas B ataupun kelas lainnya. Nah, untuk protected memberikan hak akses kepada kelas itu sendiri dan kelas hasil turunannya. Artinya apa-apa aja yang ada di kelas A hanya bisa diakses oleh kelas A. Dan kelas yang mengextend kelas A. Namun harus dipahami, kelas lain yang berada dalam satu package dengan kelas A mampu mengakses tipe data protected. Sedangkan yang tidak mampu mengakses adalah kelas-kelas yang berada di luar package kelas A. Untuk dapat mengaksesnya, kelas yang berada di luar package kelas A harus mengextend kelas A. Nah, untuk contoh kehidupan sehari-hari yaitu kayak di Google Classroom antara user dengan admin. Nah, kalau kita kan sebagai user yaitu peserta kan di Google Classroom cuma bisa ngelihat waktu tengah, ngumpulin tugas, dan cuma gitu aja, nggak bisa ngupload apa-apa. Nah, sedangkan dari pihak admin yaitu dosennya itu bisa ngasih jadwal, ngasih tugas, dan bisa nge-kick pesertanya juga. Nah, itu perbedaan antara user dengan adminnya. Jadi ini contohnya dari enkapsulasi yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ada inheritance yang berarti penurunan. Kelas yang diturunkan ada dua, yaitu induk class, super class atau base class, sedangkan kelas yang menerima penurunan yaitu child class, subclass, derivative class atau hair class. Nah, ini ada contoh pembuatannya. Kita beri nama dengan inheritance, yang dimana kelas untuk super class kita beri nama jenis motor dengan string merek dan nama, serta metode merek yang di dalamnya ada sistem print, merek motor, dan nama motor. Yang ketiga, membuat subclass dengan contoh nama kelas motor yang dimana menerima penurunan dari kelas sebelumnya, dan sistem print dengan memasukkan merek Ducati, nama Panigale, warna merah, dan silinder 4. Selanjutnya, buat subclass dengan contoh nama motor beraksi yang penjelasannya sama menerima penurunan. Dan yang terakhir adalah run, hasil tampilannya seperti yang kita masukkan sebelumnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Maulida, NIM 10191088. Di sini saya akan menjelaskan apa itu polimorfisme. Polimorfisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak bentuk. Polimorfisme terdiri dari dua kata, yaitu poly yang artinya banyak dan morfisme yang artinya bentuk. Polimorfisme pada pemrograman berorientasi objek adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Nah, bentuk yang berbeda di sini diartikan sebagai isinya yang berbeda, parameternya yang berbeda, dan tipe datanya yang berbeda. Polimorfisme pada Java terdiri dari dua macam, yaitu polimorfisme statis dan polimorfisme dinamis. Polimorfisme statis menggunakan metode overloading. Terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama tetapi memiliki parameter dan tipe datanya yang berbeda. Sedangkan pada polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding,
yang terjadi pada deklarasi metode subclass dengan nama dan parameter yang sama dengan metode dari superclass-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.